Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya untuk episode 159. Untuk di part sebelumnya sih benar-benar percaya kita bisa melihat Xiao Xiao akhirnya debut pertama. Dan juga untuk di episode kali ini kita akanlah melihat kematian dari Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa. Itu pun kalau diperlihatkan. Ya sebagian besar mungkin sudah tahu siapa yang akanlah meninggoy, yang tak lain adalah Mo Yu. Dan juga nantinya kita kedatangan salah satu tokoh baru, yaitu Tianzun ke-4 yang tak lain yaitu Sui He. Dia berada di ranah Doujun Bintang 9 Puncak. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah 30 elit Doujun dikeluarkan, mereka langsunglah menyerbu seluruh kapal milik dari Singa Mendalam. Lalu, Xiao Yan mempertanyakan kepada Xiao Xiao apakah dia terluka. Xiao Xiao geleng-geleng kepala, tandanya dia baik-baik saja. Tidak lama dari itu, keluarlah si ular 7 warna yang sangatlah merindukan sosok dari Xiao Yan. Lebih tepatnya ya, rindu dengan pil milik dari Xiao Yan guys. Mengetahui keinginannya, Xiao Yan langsunglah memberikan pil miliknya. Tidak lama dari itu, Cailin atau Ratu Medusa langsunglah memanggil Xiao Xiao. Hal ini membuat Xiao Yan langsunglah terkejut, ternyata untuk anaknya menggunakan nama keluarganya. Xiao Xiao yang dipanggil oleh ibunya langsunglah berlari ke arahnya. Yang lebih mengejutkan ya, dia bisa berlari di atas udara. Untuk Cailin ya, sebagai ibu, dia terus-terusan memeriksa tubuh dari Xiao Xiao. Apakah dia benar-benar terluka atau sama sekali tidak. Beruntungnya saja anaknya tidaklah kenapa-napa. Lalu, Cailin langsunglah menyinggung Xiao Yan. Padahal dia telah mengira kalau dirinya tidak akanlah kembali. Karena ya untuk saat ini, Kekaisaran Jiama benar-benar membutuhkan dirinya. Sedangkan untuk Shi Tian, dia telah berhasil menyingkirkan beberapa pasukan Doujun milik dari Xiao Yan. Dan dia juga menantang Xiao Yan untuklah bertarung. Lantas ya, Xiao Yan langsunglah meladeninya. Namun sebelum itu, dia meminta kepada Cailin untuklah tetap berada di belakangnya. Dialah yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Dan Cailin mengucapkan hati-hati, karena untuk pria yang dia lawan cukuplah menyulitkan. Karena dia telah berada di Doujun Bintang ke-6. Ternyata guys, mau pihaknya Xiao Yan ataupun musuhnya dari Xiao Yan masih belum mengetahui kalau dia telah berada di Doujun Bintang 9 tahap awal. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka langsunglah dimulai. Akan tetapi ya, Shi Tian memang bukanlah tandingannya. Rananya saja sudahlah berbanding jauh. Hanya dalam satu serangan saja, Shi Tian benar-benar berakhir. Xiao Yan yang telah mengetahui kalau dalang dibalik penyerangan ini bukan hanya Singa Mendalam saja, melainkan adalah Aula Jiwa. Mereka adalah dalang utama dari semua ini. Jadi dia meminta kepada Tianzun ke-9 alias Mo Yu untuklah keluar dan hadapi dirinya. Lalu dia keluar dengan sikap yang begitu sangatlah angkuh serta sombong. Saat ini dia masihlah belum tahu kalau Xiao Yan telah berada di atasnya. Dia mengucapkan kalau dirinya percuma saja untuklah bertarung, karena pada akhirnya dia akanlah kalah dan dia akanlah membawa Xiao Yan ke Aula Jiwa. Tetapi Xiao Yan membalasnya, dia tidak akanlah cukup kuat untuklah menangkap dirinya. Apalagi ya, untuk saat ini tidak ada Yao Lao yang akanlah melindungi dirinya. Dan pertarungan mereka yang tertunda sebelumnya akhirnya dilanjutkan. Serangan pertama dapatlah dipatahkan oleh Xiao Yan dan dia langsunglah flicker ke belakangnya sembari mempertanyakan dengan kemampuan dia seperti ini tidak akanlah pernah bisa untuk menangkap dirinya. Ucapannya membuat Mo Yu benar-benar sangatlah tersinggung sehingga mereka memulai pertarungan jarak dekat. Tetapi apa daya, berbagai pukulan yang dikerahkan sama sekali tidaklah bisa menyentuh tubuh dari Xiao Yan. Justru dia sendirilah yang kewalahan.
Dan Xiaoyan langsunglah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah meninjunya. Setelah mendapati tinju yang cukup telak, Mo Yu sungguh begitu kebingungan bagaimana bisa dia mengimbangi pertarungan ini. Namun ya, Xiaoyan sama sekali tidaklah memberitahu kalau dirinya ini telah berada di Daozun bintang 8 puncak. Jadi ya, apapun yang dilakukan oleh Mo Yu pasti tidak akanlah pernah bisa untuklah menang. Walaupun dia bisa mengimbanginya ataupun melewatinya sedikit saja, Xiaoyan tetaplah bisa menggunakan 3 perubahan api surgawi. Jika dia menggunakannya ya, sudah pasti Mo Yu akanlah binasa guys. Dan Xiaoyan mencoba untuklah mengolok-oloknya lagi. Apakah hanya sebatas ini saja kemampuannya? Ucapannya benar-benar membuat Mo Yu sangatlah murka. Jika memang hari ini dia tidak bisa menangkapnya, maka dia hanya perlu untuklah menghabisi nyawanya dan jiwanya akanlah dia ambil dan ditaruh ke dalam istana jiwa. Karena bagaimanapun juga, dia tidak akanlah pernah berhasil ataupun selamat jika telah dikejar-kejar oleh aula istana jiwa. Dan salah satu serangan terkuatnya langsunglah dikerahkan. Kini, posisi dari Xiaoyan benar-benar terkurung. Tetapi ya, dia tampaklah begitu tenang, seakan-akan kalau serangan tersebut sama sekali tidak akanlah berdampak kepadanya. Sedangkan untuk Mo Yu, dia sudah sangatlah percaya dengan serangan ini Xiaoyan akan dapat dikalahkan dan jiwanya akanlah diambil dan dia akanlah menaruh ke dalam kuil jiwa. Tetapi sayangnya, tubuh dari Xiaoyan ini kan telah diselimuti oleh jirah naga. Jadi ya, tidak mungkin serangan semacam ini bisa untuklah menghancurkan tubuhnya. Setelah serangannya berhasil dipatahkan, Xiaoyan kembali mempertanyakan apakah dia masih mempunyai trik kemampuan. Jika tidak, maka menyerahlah sekarang juga. Dan pada akhirnya ya, Mo Yu mengetahui kalau Xiaoyan telah berada di Daozun bintang 8 puncak. Dan karena tidak mungkin bisa untuklah menang menghadapinya, Mo Yu akhirnya memutuskan untuklah melarikan diri. Akan tetapi ya, Xiaoyan tidak akanlah membiarkan dia pergi begitu saja. Karena ini adalah kesempatan dia untuklah mengakhiri hidupnya. Sehingga Xiaoyan langsunglah mengeluarkan telapak tangan Black Hole, sebut saja seperti itu. Sehingga Mo Yu langsunglah tersedot. Dan tangan kirinya haruslah dia korbankan. Namun tetap saja tidak ada hasil sama sekali, sehingga dia pun berteriak untuklah meminta tolong kepada saudara keempatnya, yang tak lain ya, yaitu Tianjun keempat. Memang dia telah datang. Untuk Xiaoyan yang melihat kalau ada Tianjun selanjutnya, dia pun buru-buru untuklah mengakhiri hidup dari Mo Yu. Dan keluarlah ular atau naga berwarna merah yang langsunglah menerjang ke arah Xiaoyan. Tetapi siapa sangka Mo Yu juga ikut-ikutan dilahap. Yang membuat dia benar-benar berakhir. Padahal mah sebenarnya untuk Tianjun keempat mencoba untuklah melahap Xiaoyan. Namun ya, karena Mo Yu berada di depannya, jadi ya sekalian saja. Beruntungnya Xiaoyan berhasil untuk menyelamatkan diri dan dia meminta kepada Tianjun satunya lagi ini untuklah keluar sekarang juga. Lalu datanglah salah satu dojun dari Sungai Dara memberitahu kepada Xiaoyan kalau yang di hadapannya ini ya adalah seorang legenda yang dulunya dia disebut sebagai Tuan Sungai Dara. Tetapi Tianjun keempat ini meminta untuklah jangan menyebut nama lamanya karena itu sudahlah berlalu. Dan sekarang dia inginlah dipanggil sebagai Tianjun keempat atau Tianjun Sungai Darah. Untuk rananya telah diketahui dia berada di Daozun bintang 9 puncak. Wadah. Lalu dia langsunglah mengeluarkan aura spiritualnya, membuat pasukannya sendiri juga terkena imbasnya,
yang dimana darah mereka dikendalikan, serta darah mereka juga diserap ke dalam tubuhnya. Ini sebagai peningkatan energi spiritual guys. Yang lebih mengejutkan, ternyata si Tian sama sekali tidaklah meninggal dunia. Dirinya tiba-tiba bangkit dan sangatlah murka kepada Tianjun keempat karena menyerang sesama aliansi. Tetapi ya, Tianjun keempat sungguhlah tidak peduli. Dan pada akhirnya ya, si Tian benar-benar berakhir. Merasa ini adalah bahaya besar, Xiaoyan memerintahkan salah satu dojun untuklah membentuk formasi pertahanan. Setelah membantai seluruh sekte singa mendalam, kini Tianjun keempat akanlah menyerang pihak dari Xiaoyan. Dan secara tiba-tiba, darah dari Xiaoyan dapatlah dia kendalikan, serta juga inginlah diserap. Pada awalnya, Xiaoyan begitu kesulitan untuklah mengendalikan ini semua, tetapi dia menggunakan pola klan Xiao yang membuat dia berhasil mengatasinya. Tianjun keempat ya sungguh kagum, ternyata dia mempunyai pola klan Xiao juga. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki pengalaman banyak dalam menggunakan pola klan Xiao. Jadi dia inginlah melihat berapa banyak dia bisa untuklah menyelamatkan teman-temannya. Sehingga dia pun langsunglah mengeluarkan formasi wabah yang membuat teman-temannya langsunglah kejang-kejang. Sebut saja seperti itu. Melihat itu ya, Xiaoyan tidaklah terima dan mencoba untuklah menerjang. Tetapi apa daya, ranah di sini benar-benar sangatlah penting. Xiaoyan tidak bisa untuklah menghadapinya. Alhasil, dia mencoba untuklah mengecoh dalam pertarungan. Seakan-akan ya dia terus-terusan menyerang, tetapi di tangan kanannya ini dia telah mempersiapkan serangan muktahirnya, yaitu teratai api surgawi. Setelah mendapati kesempatan, dia pun langsunglah melemparnya yang membuat Tianjun keempat melayang ke atas langit dan terjadinya sebuah ledakan yang begitu sangatlah besar. Dengan begini ya, wabah darah berhasil untuklah diatasi. Begitu juga untuk Tianjun keempat telah mendapati luka yang begitu parah. Sayangnya ya, dia berhasil untuklah melarikan diri sembari memberikan ancaman kalau dia akanlah datang kembali dengan membawa Xiaoyan hidup-hidup serta akanlah menghabisi seluruh keluarganya. Akhirnya, pertarungan yang begitu melelahkan telah selesai dan mereka semua bertanya kepada Xiaoyan untuk pasukan dari sekte singa mendalam yang tersisa apa yang haruslah dilakukan. Dan Xiaoyan memberikan kesempatan terakhir kepada mereka. Jika mereka menyerah dalam pertarungan ini, maka mereka akanlah diampuni. Tetapi mereka haruslah menjadi bagian dari aliansi Ian. Tetapi, jika mereka masih memiliki niat jahat kepada aliansi Ian, maka dia akanlah menghabisi mereka semua tanpa ampun. Mendengar pernyataan tersebut ya, untuk pasukan sekte singa mendalam yang tersisa langsunglah bersujud kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan juga berterima kasih kepada semua tokoh-tokoh yang penting karena mereka telah berjuang keras untuklah menjaga aliansi Ian. Hai Bodong membalasnya, sebetulnya dia juga tidak perlu untuklah berterima kasih. Aliansi Ian pasti akanlah terus melindungi tempat ini karena bagaimanapun juga ini adalah rumah utama mereka. Ya, bisa dikatakan ini adalah tanggung jawab bersama. Di dalam pikiran Xiaoyan, demi melindungi aliansi Ian dan juga keluarga Xiao, kalau aula jiwa benar-benar haruslah dibasmi. Ya, sudah pasti harus dibasmi. Jika nantinya Xiaoyan sedang berpergian jauh, takutnya aula jiwa akanlah menyerang kembali. Ujung-ujungnya ya, aliansi Ian juga akanlah musnah. Dan itu sangatlah tidak mungkin terjadi.
Karena ya, sebagian besar sudahlah tahu tentang novelnya. Jadi ya, Mimin sebut aja seperti itu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.